Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Lutfiana Sari, NPM 1911030299, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas G. Di sini saya akan menjawab soal UAS atau ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nuraini MPD. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian teori behaviorisme, teori operant conditioning, teori Gestalt, dan teori medan kognitif. Berikan contohnya. Teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi lingkungan. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang nampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang akibat dari interaksi stimulus dan respon. Contohnya, memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Secara tidak langsung peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut karena sudah tertanam di bawah alam sadar kita, jika ada yang bertanya pasti akan menjawab. Teori yang kedua yaitu teori operant conditioning. Teori operant conditioning atau pengkondisian operan adalah sesuatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Seperti contoh, memberikan hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan seperti terlambat masuk kelas dengan hukuman berlari lapangan atau membersihkan kamar mandi. Itu akan membuat efek jera terhadap peserta didik dan berubah untuk tidak terlambat lagi. Teori yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data yang ada dalam teori Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Contoh dari teori Gestalt adalah saat kita menjadi guru, melihat murid yang berprestasi adalah suatu kebanggaan. Dan menurut kita, siswa yang berprestasi itu sudah pasti berprestasi dalam hal lain. Tetapi realitanya tidak semua begitu. Banyak siswa yang berprestasi namun sikapnya tidak begitu baik. Teori yang keempat yaitu teori medan kognitif. Teori ini ditopang oleh sekumpulan konsep yang membuat seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis individu yang berada pada suatu situasi konkret. Teori medan kognitif memiliki beberapa ciri-ciri pokok. Yang pertama yaitu tingkah laku merupakan fungsi dari medan yang ada pada saat perilaku itu terjadi. Yang kedua yaitu situasi dipandang sebagai keseluruhan dari bagian-bagian komponen yang dipisahkan. Soal yang kedua yaitu terdapat 3 prinsip dalam teori behaviorisme. Jelaskan menurut analisa Anda. Prinsip-prinsip teori behaviorisme. Yang pertama yaitu menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Yang kedua, menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan untuk menetapkan tujuan yang diharapkan. Soal yang nomor 3 yaitu apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan pembelajaran? Ada 9. Sebutkan dan jelaskan menurut analisa Anda. Yang pertama yaitu ruang belajar. Ruang belajar sangat diperlukan oleh peserta didik karena itu akan memudahkan peserta didik lebih fokus dalam belajar. Tentunya ruang belajar harus nyaman dan bersih ketika digunakan belajar. Yang kedua yaitu penerangan. Ruang belajar harus mendapatkan cahaya yang baik cahaya matahari maupun cahaya lampu listrik.
Karena dengan penerangan yang baik, kita dapat menulis dan membaca dengan jelas. Yang ketiga yaitu ventilasi dan suhu udara. Ventilasi atau pertukaran udara merupakan hal penting dalam ruang belajar. Ventilasi dapat menjadikan udara di ruangan lebih segar dan bersih. Ruangan belajar dengan udara yang bersih dan segar akan menjadi pendukung kegiatan belajar yang nyaman. Keadaan udara yang segar akan lebih baik, akan lebih berhasil daripada belajar di dalam ruangan yang panas atau pengap. Yang keempat yaitu kebisingan. Jika kita berada di lingkungan yang bising atau ramai, itu akan membuat kita lebih sulit fokus, lebih sulit untuk mencerna materi. Kelima yaitu perabotan belajar, seperti lemari atau rak buku, meja belajar, dan kursi. Itu akan mempermudah proses belajar. Yang keenam yaitu kursi dan meja belajar. Kedua itu diperlukan untuk membuat peserta didik lebih nyaman ketika belajar. Yang ketujuh yaitu almari dan rak buku. Itu akan memudahkan kita dalam menata buku, dan jika sudah tertata akan memudahkan kita dalam mencari buku yang kita perlukan. Yang ke-8 yaitu peralatan belajar. Peralatan belajar sangat diperlukan oleh peserta didik, seperti pena, pensil, penghapus, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu tanaman dan pohon pelindung. Karena fungsi dari tanaman dan pohon pelindung itu penghasil oksigen, itu akan membuat lingkungan sekitar kita lebih sejuk dan lebih segar. Soal yang nomor 4 yaitu jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dan murid, dan adakah keterkaitan dari keseluruhan itu. Jelaskan. Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditunjukkan orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Kepribadian atau psyche adalah mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Yang kedua yaitu peran guru. Peran guru adalah mendidik, mengajar, dan melatih murid. Seorang guru juga berperan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuan siswa. Oleh karena itu, guru harus membuat siswanya tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut. Fungsi guru yang pertama yaitu merencanakan tujuan belajar, yang kedua mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, yang ketiga memimpin, yang meliputi memberi motivasi, mendorong, dan memberi stimulus atau rangsangan terhadap siswa. Yang keempat, mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Ciri-ciri guru yang baik yaitu yang pertama, guru yang tenang dan tidak mudah terpancing emosinya. Yang kedua, tidak mempunyai prasangka buruk terhadap peserta didiknya. Yang ketiga, dapat menyembunyikan perasaannya terhadap peserta didik. Yang keempat, yaitu tidak membeda-bedakan muridnya. Yang kelima, mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bebas, memotivator, dan semangat. Yang keenam, yaitu konsisten, tidak berubah-ubah pendirian, dan jarang melakukan kesalahan. Yang ketujuh, yaitu pandai, bijaksana dalam memperlakukan siswa, dan mampu menjawab semua pertanyaan siswa. Yang ke-8, sanggup memberikan bantuan secara maksimal kepada peserta didik. Hubungan guru dan murid, yaitu kedua hal itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru sebagai pendidik dan murid sebagai objek yang akan diajarkan.
Jika salah satunya tidak seimbang, akan menghambat proses pendidikan. Hubungan guru, murid, dan kepribadian mereka sangat berkaitan. Guru yang merupakan fasilitator bagi murid, seperti penyedia informasi untuk diajarkan kepada objek pembelajaran atau murid, dan murid pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Itu merupakan tugas guru untuk memahami perbedaan kepribadian murid untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Soal yang nomor 5 yaitu jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaatnya untuk Anda ketika menjadi pendidikan di masa yang akan datang. Jelaskan menurut analisis Anda. Pengaruh kita mempelajari psikologi adalah salah satunya kita dapat mengetahui diri kita sendiri, seperti apa diri kita sendiri, orang introvert atau ekstrovert kah, orang yang mudah bergaul atau tidak. Yang kedua yaitu dengan psikologi memudahkan kita untuk mengetahui berbagai karakteristik orang lain, sehingga memudahkan kita untuk pendekatan terhadap orang tersebut. Yang ketiga, kita lebih mudah mengontrol emosi kita sendiri. Jika kita menjadi guru, manfaat psikologi itu untuk mengetahui kepribadian dan psikis murid, sehingga akan lebih mudah untuk memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan psikologi juga memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah karena kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik, kita akan lebih mudah menyelesaikan masalahnya. Sekian jawaban dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.